Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam breakfast di pagi hari ini. Saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-20. Kita akan melihat beberapa ayat di sana. Kita akan mulai dari ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa ini, para murid-murid sedang berbicara tentang siapa yang terbesar nanti dalam kerajaan sorga. Ada seorang ibu yang anak-anaknya adalah murid-murid dari Yesus datang menghadap Yesus dan meminta supaya kelak nanti dalam kerajaan Yesus, dia minta supaya anak-anaknya memperoleh posisi yang baik. Dia minta anaknya yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satunya lagi duduk di sebelah kiri. Dan kemudian Yesus berbicara kepada mereka bahwa kerajaan Allah itu tidak seperti itu. Dalam kerajaan Allah, yang terpenting itu adalah bagaimana kita melayani satu dengan yang lainnya. Saudara, Kristus memerintah dalam kehidupan kita bukan dengan tangan besi, bukan dengan otoriter. Apa yang Yesus sampaikan kepada para murid pada saat ini, dalam cerita ini, Yesus memberikan perbandingan kepada mereka tentang bagaimana kerajaan Roma pada saat itu yang sudah menjajah Israel, yang sudah menguasai Israel dan berlaku dengan begitu keras kepada mereka. Dan Yesus memberi satu perbandingan yang cukup jelas buat para murid pada saat itu, bahwa kamu jangan berpikir kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan yang ada di bumi, yang para pembesarnya, yang pada pemerintahnya memerintah dengan tangan besi, memerintah dengan begitu keras dan kasar terhadap rakyatnya. Tapi dalam kerajaan Allah, kita diberikan contoh oleh Yesus sendiri, Raja kita, yaitu bahwa kita memerintah dengan cara melayani satu sama lain. Yesus memerintah dalam hidup kita dengan melayani setiap kita. Bapak Ibu Saudara, dia memberi contoh buat saya dan saudara. Kalau kita ingin menjadi besar, kalau kita ingin mempunyai satu pengaruh yang besar di dalam masyarakat, di komunitas kita, caranya adalah bukan dengan berusaha untuk menjadi yang paling hebat di situ, bukan dengan berusaha untuk menjadi yang paling terkemuka dalam kerajinan dan lain sebagainya. Tapi yang Tuhan mau adalah kita melayani. Yesus berkata, yang terbesar di antara kamu ialah dia yang melayani. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, ya kamu harus melayani. Bahkan saudara, ada satu kalimat yang luar biasa, yaitu bahwa kita hanya mampu memimpin sampai di mana kita mau untuk melayani. Seringkali kita menganggap rendah pelayanan. Ketika kita diminta atau dipercayakan untuk melakukan sesuatu, mungkin awal-awal kita semangat, mungkin awal-awal kita begitu menggebu-gebu ingin melayani, mungkin awalnya kita disiplin. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita mulai melihat kiri dan kanan, kita mulai melihat bahwa ada orang lain yang mungkin sudah mulai dipersiapkan, sepertinya kita mulai merasa tidak aman dengan posisi kita. Yang terjadi seringkali adalah kita mulai kendor dengan semangat kita. Kita mulai tidak merasa bahwa pelayanan itu sepenting dulu sebelum kita melayani. Dan kita mulai mencoba dengan mengintimidasi orang lain. Kita mulai bereaksi dengan kita memberikan satu pengaruh bahwa wah, saya lebih senior, saya lebih tahu, saya lebih dahulu belajar dari kamu untuk melayani. Saudara, hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang sangat keliru, saudara. Karena kalau kita mau memimpin dalam sesuatu, kita mau menjadi seorang pemimpin, atau kita mau menjadi besar dalam hidup ini, kita perlu belajar untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat bagaimana untuk melayani ini. Melayani ini sudah mulai dipakai bukan hanya di gereja, bahkan di pemerintahan, ya. Semua orang yang bekerja untuk pemerintah itu dianjurkan atau dituntut untuk menjadi pelayan masyarakat. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita yang memiliki satu
Tuhan, Raja yang mau melayani kita, menjadi contoh buat kita. Harusnya kita juga menjadi contoh buat dunia bahwa ya mungkin kita tidak bekerja untuk pemerintah, tapi kita mau untuk melayani. Kita pakai hidup kita untuk melayani. Karena memang betul kita hanya mampu memimpin sampai di mana kita mau melayani. Ada banyak orang sangat senang ketika mereka dilayani, tapi mereka tidak mau untuk melayani. Saya mendorong setiap kita warga kerajaan, mari kita saling melayani satu dengan yang lainnya. Saudara, ada banyak sekali yang bisa saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Melayani gak harus ada di gereja. Melayani tidak harus ada di atas mimbar. Bukan berarti saudara gak perlu ke gereja. Ya, itu bagian lain. Itu adalah bagian kedisiplinan rohani kita yang harus kita bangun setiap hari. Maksud saya adalah kalau kita mau pakai hidup kita untuk melayani Tuhan, kita bisa berdoa buat orang lain, kita bisa membagikan renungan buat orang lain, kita bisa menguatkan orang lain, kita bisa menjadi teman yang baik buat orang lain, mengingatkan orang lain untuk tetap setia, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Itu semua adalah bentuk pelayanan. Jangan berpikir kalau melayani itu hanya ketika kita nyanyi di gereja, hanya ketika kita pimpin pujian, hanya ketika kita menjadi penerima tamu atau kita berkhotbah. Enggak. Pelayanan adalah seluruh kehidupan kita. Waktu kita bekerja dengan baik di kantor, waktu kita bekerja dengan baik di tempat yang kita dipercayakan oleh Tuhan ada di sana. Waktu kita belajar dengan tekun sebagai seorang mahasiswa, di situ kita sedang melayani Tuhan. Waktu kita menjaga integritas kita di kantor, waktu kita menjaga kehidupan kita untuk tetap memperlihatkan Kristus di tengah-tengah lingkungan kita yang mungkin sangat-sangat mudah sekali untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di situ kita sedang melayani. Saudara, biarlah apa yang saya bagikan di hari Kamis ini menjadi berkat yang menguatkan kita, menginspirasi kita bahwa ya Tuhan mau kita melayani. Kita seringkali sibuk untuk mencari tempat yang paling tinggi, sibuk untuk boleh mendapat posisi yang paling tinggi, tapi Tuhan mau nanti dulu. Sebab kita dipanggil untuk melayani. Tuhan mau kita saling melayani. Tuhan mau kita pakai hidup kita untuk melayani Dia dimanapun kita ditempatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang berlimpah dan besar buat kami. Ampuni kami Bapa kalau selama ini kami mungkin menyia-nyiakan kesempatan untuk kami melayani Engkau. Mungkin ada banyak kesempatan kami boleh menjadi berkat lewat hidup kami dan melayani Engkau dengan keberadaan kami. Tapi mungkin kami belum memahami tentang panggilan-Mu atas kami, yaitu untuk melayani. Biarlah pagi hari ini kami dibuat mengerti, Roh Kudus tolong kami, supaya kami boleh memahami kebenaran dan kebenaran-Mu ini memerdekakan setiap kami. Kami bersyukur Bapa, berkat-Mu bagi kami sepanjang hari ini, perlindungan-Mu atas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.